Dekatlah Tuhan kepada segala orang yang hancur hatinya dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anakmu. Sayangilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anakmu Yesus Kristus. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Kami selaku hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Yohanes pasal 6 ayat 37 berkata bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku dia tidak akan kubuang. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 363 pada baiknya yang ketiga, ya sejak kupandang Yesus. Ya sejak kupandang Yesus, ku tinggalkan dosaku, pada Dia ku terpaku. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai pada ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dengan hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Selama kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-17. Kitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-17. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berikan firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tetapi juga akan bersamaan di dalamnya dilangsungkan pelayanan sakramen pembaptisan kudus. Pada pagi hari ini dan pada sore nantinya akan dilangsungkan pelayanan sakramen perjamuan kudus.
bagi anggota sidang jemaat. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung atau Sir Hasirim dimasukkan di dalam tanah atau dalam Torah atau kitab-kitab Ibrani. Untuk sebagian orang, kitab ini dikatakan tidak layak. Itu menurut sebagian orang. Kitab Kidung Agung ini kenapa harus dimasukkan di dalam Alkitab? Kitab ini tidak layak, atau mereka sebut dengan sekuler, karena kata lain dari sekuler adalah bersifat dunia. Alkitab ini isinya itu bersifat dunia, isinya itu tidak sopan dan tidak bersifat rohani. Bahkan juga mulai dari ayat 1 sampai pasal 1 sampai kepada pasal 8 yang paling terakhir, di dalamnya tidak terdapat kata Tuhan dibawa ke istana untuk harus dijadikan istri. Sebelum dijadikan istri, dia didandan, dipakai perhiasan, berbagai perhiasan, dan dikasih segala hal yang menarik di istana. Tetapi kalau kita lihat dari pasal 1 sampai ke pasal 8, yang dimana ditutup dengan di situ berkata cinta Tuhan seperti malam. Jadi perempuan ini tidak mencintai Raja Salomo karena Salomo ini dia terkenal karena jabatannya, lalu dia punya istri yang begitu banyak, 1000. Sehingga Salomo bilang begitu, dia sudah pasrah, menyerahkan perempuan ini kembali kepada mempelai laki-laki. Padahal Salomo sudah menawarnya, sudah membawanya ke istana, sudah memberikan segala hal yang baik. Dan mempelai laki-laki itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus yang datang dengan penuh sukacita. Mari kita melihat bersama-sama mulai dari ayat 8. Ayat 8 di situ berkata bahwa dengarlah, ini perintah. Dia menyampaikan hal ini dengan suatu penegasan. Dengarlah, kekasihmu, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ini laki-laki datang lalu digambarkan seperti apa? Di sini digambarkan seperti rusa atau kijang yang datang tidak berjalan, tetapi dia melompat-lompat di atas gunung. Ketika sedang ditawan dalam istana raja, Tuhan pun juga datang. Ia memanggil kita karena waktu kedatangannya untuk kedua kalinya sudah mendekat. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab Kidung hendak menjelaskan bahwa kerajaan Salomo itu merupakan gambaran dari dunia. Setiap kita ditawan di dunia ini tidak bebas ingin menikmati kebahagiaan yang hendak terjadi kepada saudara-saudari terkasih Fradita Dia Ayu Purnianti, yang dimana sebelum hendak dibaptis ia telah mengikuti penggembalaan, tetapi juga proses untuk persiapan peneguhan. 1 minggu, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi kalau dalam peraturan itu hanya 1 kali, sampai 1 tahun 6 bulan. Tetapi ini kita mempercepat, 1 minggu itu 2 atau
memperkenalkan beberapa ketua dari jemaat Tuhan, yaitu pertama keluarga Bapak Abner Yungke mengucap syukur dan dukungan doa bahwa Bapak Abner yang sedang sakit di rumah. Kedua, keluarga Cikurai mengucap syukur atas keberhasilan aplikasi Alfiani Wangkong yang telah diterima PNS di Maibrat. Yang ketiga, seorang ibu tanggung Manama mengucap syukur atas bertambah setahun usia pada tanggal 6 Oktober dan terima kasih atas penyertaan Tuhan tiap-tiap hari. Persembahan perpuluhan ada 6 pokok doa yang hendak didoakan, yaitu keluarga tanggung Manama yang membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan, seorang ibu yang membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Kedua, ada 2 orang pemuda yang membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. 4, keluarga tanpa nama membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Kelima, keluarga tanpa nama membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Dan keenam, seorang ibu tanpa nama yang membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam doa menyatakan akan kehidupan keluarga Bapak Abner Yungke dan juga mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi juga memohon pertolongan Tuhan atas sakit yang hamba-Mu alami pada bagian tubuh dan sangat mengganggu akan seluruh fisiknya. Kami berdoa pada Tuhan menolong hamba-Mu, jaga bagian tubuh daripada hamba-Mu, karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami bawa serahkan seluruh pergumulan kami, karena Engkau Allah Tuhan yang mempunyai kekuatan dan kuasa yang dapat menopang dan menolong setiap kami teristimewa kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan keluarga. Dengarlah pengajaran pembaptisan kudus yang akan dilangsungkan kepada saudari terkasih Pranita Tia Ayu Purniati. Membaptis adalah perintah Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Orang dewasa dibaptis karena kesadaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat serta hidup dalam kebenaran. Setiap orang yang dibaptis terpanggil untuk menjaga kekudusan hidup menurut firman Allah, menjauhkan diri dari semua yang bertentangan dengan kehendaknya, dan ikut serta menjalankan misi Allah di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 364. Pada baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, berserah kepada Yesus. Pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Pranita Tia Ayu Purniati, tempat tanggal lahir Sragen 2 Mei 2003, anak dari Ayah Budiono, Ibu Purniati, alamat asal Sidoarjo, Gilimanuk, Sragen, Jawa Tengah. Hari ini
tanggal 6 Oktober 2024 dengan kesadaran penuh atas kemauan diri sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan melepas kepercayaan saya sebagai pemeluk agama Islam. Hal-hal yang terkait dengan keputusan dan pernyataan saya ini menjadi tanggung jawab saya pribadi di hadapan Tuhan dan manusia. Dengan sadar dan tanpa paksaan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, saya belajar dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan yang lurus, juru selamat saya, dan karena saya menyatakan iman percaya saya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya menyatakan mulai hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, saya mengikat diri saya dengan kepercayaan Kristen Protestan. Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong menyertai saya dalam pernyataan dan kepercayaan saya ini. Amin. Saya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yang pertama, apakah saudari Pradita Dia Ayu Murniati percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudari Pradita Dia Ayu Murniati berjanji bahwa dengan pertolongan Tuhan saudari hendak hidup kudus di bawah tuntunan kuasa kudus dan melawan segala keinginan jahat, kuasa kegelapan, dan pengobatan? Apakah jawabmu, saudari Pradita Dia Ayu Murniati? Pradita Dia Ayu Murniati, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur nomor 134 pada baitnya yang pertama. Nyanyian Mazmur nomor 134 pada baitnya yang pertama. Hai hamba Allah, pujilah Tuhanmu dalam rumahnya. Hai hamba Allah, pujilah Tuhanmu dalam rumahnya, sedang selama-lamanya
lagi nyanyian Mazmur nomor 134 pada baitnya yang kedua dan ketiga untuk mengantarkan pelayan kembali, tetapi juga untuk mengiringi akan jalannya persembahan tunggal dari keluarga. Hai, tadakanlah tanganmu dan seterusnya. Hai, tadakanlah tanganmu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Islam dulu. Pradita Dia Ayu Kurniati yang boleh terjadi di hari ini semua karena kuasa dan kekuatan Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri berkata bahwa semua lidah akan mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, tetapi juga segala sesuatu yang Tuhan nyatakan satu persatu tergenapi dalam kehidupan kami, bahkan juga amanat agung yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang percaya. Berilah dirimu dibaptis, melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil, menjalankan panggilan gereja, bersekutu bersaksi dan melayani, dan juga membangun rencana bagi saudara kekasih mendekat. Tuhan berkati dia sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan, tetapi juga Tuhan pimpin sertai sehingga ia tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu, karena Tuhan memakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu, sebagai Filipus yang memberitakan tentang pekerjaan Tuhan, dan itu bukan karena keinginannya, tetapi malaikat Tuhan memanggilnya, mengutusnya. Kami juga berdoa menyerahkan persiapan perayaan syukur hari ulang tahun PB yang akan jatuh pada tanggal 8. Tuhan juga memberkati persekutuan kaum ibu, dari pendamping, ketua, unsur, dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, sampai ke tiap-tiap seksi dan anggota yang ada. Tuhan memberkati, satukan hati kami untuk tetap bersaksi bukan saja di dalam jemaat, tetapi keluar dari tempat ini untuk bersaksi. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil menyangkalkan diri, sambil menyangkalkan diri, tetaplah percaya.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.